Halo, come back with me, Willy Talita, dan di sini kita bakal nungguin satu narasumber dulu. Sambil nunggu mungkin ada yang mau gabung. Nah, hmm, okay, waiting for Yos. Kita manggilnya siapa nih? Kalia kah? Halo, Hai, halo, cek. hai, hai Ye, Halo, apa halo, kabar? halo. Denger nggak? Kebetulan Denger nggak banget. suaranya? Dengar, dengar, dengar. Oke. Akhirnya kita bisa nge-live bareng ya, Kak. Ini boleh Akhirnya, panggilnya sama akhirnya. siapa? Apa? Boleh kenalan dulu mungkin, pengen dipanggilnya siapa? Panggil Lia aja deh. Akhirnya dia juga ya. Akhirnya, biar simple, biar gampang Hmm, diingat aja. iya bener asik. eh ini lagi di mana kali ya? Lagi di kantor. Oh, iya iya yang katanya juga mau ikutan nge-live itu ya? Iya, Oke. Jadi Kak, oke. sesuai rencana kita Ah, bakalan ngomongin tentang abusive relationship ya. ya, ya, Hmm. ya. Nah, jadi lagi Menarik aku sekali. nih. Menarik Iya. sekali. Kalau ngomongin abusive relationship nih Kak, yang terlintas di pikiran Kak Lia tuh apaan sih? Yang terlintas dari pikiranku. Mm-mm. eh Satu pengorbanan yang sia-sia. Asik. Wow, sia-sia banget ya. Sia-sia. Tapi emang bener sih, kebanyakan jadinya sia-sia ya. Ya, jadinya sia-sia sebenarnya apa yang sudah dikorbankan jadinya sia-sia. Mm-mm. Tapi abusive relationship sendiri itu biasanya nggak sadar kan Kak? Iya, Atau bener. sadar malah? Sebenarnya sih, sebenarnya awalnya dari nggak sadar, terus akhirnya Mm-mm. sadar, tapi karena udah kebiasaan, akhirnya membuat orang itu jadi ya udah deh. Iya benar. Awalnya nggak sadar emang, awalnya nggak sadar, terus pas dia sadar kalau itu emang ada sesuatu yang salah, wah sinyalnya, denger nggak dek? Iya, Sinyalnya ini ya, dengar-dengar. iya jadi ketika dia sadar, sebenarnya dia nggak sadar kalau dia Mm-mm. sadar. Kan biasanya tuh kalau kita udah pacaran apalagi udah lama gitu kan ngerasa bahwa masih bisa dibenerin, ya kan? Mm-mm. Tapi kenyataannya perlahan emang harusnya enggak gitu. Iya. Dari nggak sadar sadar tapi ya udah sadar tapi ya ya udahlah nerima aja gitu. Kalau dia Tapi sadar dia justru nggak mau jadi membuat korban. Tapi bahkan mungkin ada yang kayak ini ya Kak, terlanjur bucin gitu, kayak memaklumi, berusaha untuk memaklumi, bener nggak? Iya, bener bener bener. Berusaha Mm, memaklumi makanya itu kan ketika dia udah sadar, dia ngerasa bahwa kan kadang tuh kita ada keinginan kayak ya udahlah coba aku memahami sebentar. Kira-kira pasti dia ada niatan buat berubah nih karena udah minta maaf misalnya. Tapi kenyataannya masih terus diulangin lagi hal yang sama kayak gitu. Nah, kalau aku tuh sering denger gitu kan Kak, cerita-cerita dari teman-teman aku, bahkan orang terdekat aku, Mhm. ada yang bilang tuh, ketawa kan? Oke. Oh, dari apa yang aku dengar ceritanya dan aku juga ngeliat ke jurnal gitu Kak. Ternyata tuh Mhm. kalau abusive relationship itu bermulanya dari abusive emosional dulu. Emosinya dulu yang dia apa ya? Yang dia abusive tuh sebenarnya Indonesianya gampangnya apa ya? Hmm, kekerasan kah? Atau Kekerasan atau penyiksaan kali? ya bisa. Iya, satu bentuk yang Hmm, emang sifatnya tidak mengenakan lah, akhirnya membuat membuat ada munculnya rasa sakit kadang.
Iya benar. Nah dari emosinya itu dia ntar baru ke perilakuan sama ke yang lainnya, physical, abusive physical, sama satu lagi tuh ada kayak segala-segalanya life, bahkan kehidupannya kayak Ya, semua dia dikekang, dan ya, kebanyakan semua orang itu kayak nggak sadar kalau itu dia tuh udah masuk ke toxic relationship yang udah abusing gitu, ya kan. iya, benar, 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 benar. Dia nggak Mhm. sadar. Dia nggak sadar tapi lama-lama Ya, memaklumi. lama-lama memaklumi gitu. Dari nggak sadar Hmm. akhirnya berusaha memaklumi. Sadar sih setelah itu kan pasti kan kita ngerasa nggak nyaman ya kalau kita ngejalani sesuatu terus kok rasanya kayak nggak sesuai aja sama diri aku, kayak ada sesuatu yang tersakiti dari dalam diri aku atau mungkin secara fisik gitu. Tapi ketika dia udah sadar, yang kayak tadi Ayah bilang kan ada rasa pemakluman itu yang muncul jatuhnya. Iya Kayak benar. gitu. Nah, kebanyakan nih Kak, kalau yang kamu dengar, itu kebanyakan tuh cowok ke cewek kah atau cewek ke cowok? Kebanyakan sih dari cowok ke cewek sih, tapi sebenarnya banyak juga dari cewek ke cowok. Cuman mungkin apa ya? Kalau cowok itu kan dia lebih rasional kan. Jatuhnya jadi hal-hal yang Hmm. misalnya dia anggap kayak udah nggak sesuai langsung di-cut sama dia. Nah, kalau cewek tuh banyak pemakuman-pemakumannya dan juga Hmm, semacam benar. dari segi powernya juga lebih gedean cowok kan. Cuman aku pernah lihat ada satu jurnal penelitian juga dia bilang ketika cewek Mhm. itu dia sudah punya power, istilahnya dia udah kuat misalnya secara finansial atau enggak secara kedudukan, itu juga punya kemungkinan untuk menjadi pelaku. Jadi nggak semua sebenarnya seimbang sih, cuman mungkin yang ke up sekarang itu adalah si dari cowok ke cewek bukan cewek ke cowok gitu. Itu kita ngomongnya udah masalah Oke. gender lagi jatuhnya. Mhm, tapi emang yang ke up emang yang itu ya, lebih ke cowok ke Kayak cewek. Nah, cowok ke cewek. biasanya nih Kak, kalau misal udah di relationship yang kayak gitu kan kita selalu ngomong ngayo di toxic nih, toxic kayak gitu kan. Tapi kan kadang Hmm, kita yang kena kayak gitu tuh kayak apa sih, orang gue cinta sama lu gitu kan kadang. iya, Nah, iya, iya betul. biar Bener. aduh, Aduh, aduh. nah mungkin ada nggak sih cara biar misal aku yang selaku korban tuh aku sadar oh ternyata dia nih abusive nih gitu. Mm-mm. Itu gimana? Oh, biar sadar gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya semuanya itu kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sebenarnya semua itu tuh harus dimulai dari awal. Dalam artian gini, ketika kita kita kan pasti kalau memulai hubungan ada proses pendekatan nih, Mm-mm. ada proses walaupun itu sebenarnya kelihatan kaku sih. Kelihatan kaku dalam artian ketika kita mau mau seseorang itu berdampingan sama kita kan kita harus ngenalin nih dia tuh orangnya gimana sih. Jangan ketika kita baru PDKT terus kita lihat aja secara nyata ketika hubungan dia sama orang tua misalnya ya dia tipe anak yang pembangkang terus sama teman-temannya dia mungkin tipe yang dominan tapi dalam artian dia lebih kayak lebih sering ngejatuhin temennya kayak gitu kan sebenarnya udah kelihatan sebenarnya udah Oh, kelihatan dari tipe-tipe yang kayak gitu sering ngejatuhin temennya terus dominasinya tuh lebih ke arah yang negatif gitu tuh loh terus nggak mau dengerin itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa jadi kita tuh udah tahu gitu tuh loh makanya penting buat kita tuh mengedukasikan diri kita biar kita tuh paham oh ciri-ciri orang jatuhnya nanti kekerasan dalam pacaran tuh kayak gini-gini loh pentingnya edukasi sih kita lebih lebih sering untuk membaca sesuatu yang karena yang namanya relationship tuh kan sifatnya tuh luas banget kan dan nggak iya pernah betul. habis pembahasan tentang relationship itu bakalan terus menerus gitu tuh loh menurut aku itu yang paling utama adalah mengenali sejak awal tapi kalau misalnya sudah terjadi yang Hmm. makanya tadi bilang kan kayak udah sadar sebenarnya nih dia udah sadar tapi ada pemakluman oke mungkin ada pemakluman di awal dia berusaha untuk mungkin dia berusaha untuk merubah apa yang dia lakukan tapi misalnya kejadian itu terulang lagi kita Hmm. kalau kalau bisa kita
lebih mudah untuk terbuka sama orang lain karena biasanya bantuan dari misalnya sahabat kita sendiri ya. Misalnya kita udah dalam keadaan ditekan gitu kan kita udah bingung nih mau ngapain ya. Lebih pada ya udahlah aku nerima aja lah. Nah, ketika kita berani untuk bercerita ke orang lain, terutama misalnya sahabat atau misalnya kita punya hubungan yang dekat sama orang tua, cerita ke orang tua gitu kan akan lebih mudah untuk keluar dari zona itu. Kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nih ada kasus, Kak, jadi waktu itu ada yang curhat, dia bilangnya gini, mereka sekarang udah nikah, dan Mhm. ternyata suaminya itu kayak beda banget gitu loh. Kayak yang dia Mhm. berubah, terus habis itu dan si perempuan yang curhat ke aku ini dia juga mengakui kalau dia ternyata kurang pendekatan bahkan ke keluarga si suaminya ini. Oh, ya. Jadi Hmm. sampai sekarang suaminya itu kayak mau pergi sama perempuan lain, suaminya nggak mau dikekang, kalau istrinya ngomong eh kayak apa ya, apa sih bahasanya kayak ngandani gitu, ngasih tahu, suaminya tuh nggak mau. Ngasih tahu. Ngasih tahu Hmm. gitu, suaminya tuh juga kayak malah marah gitu. Dan si Iya. perempuan ini itu sampai curhat ke mertuanya yang notabene adalah ibu dari suaminya kan. Dan Ah. ternyata ibu suaminya ini memaklumi, bahkan bilangnya kayak gini, loh kamu udah tahu konsekuensi nikah sama anak saya, ya harusnya kamu terima semua itu gitu. Tapi kan yang dicurhatin kayak nggak Iya. betul gitu. Iya. Itu gimana? Oke. Sebenarnya kebanyakan pelaku pelaku KDP kekerasan kita singkat aja lah ya pelaku kekerasan dalam pacaran misalnya ya dari awal aja lah Oh, itu kan berangkat dari role model kan sebenarnya gimana dia oh, dibesarkan sama betul. orang tuanya. Iya, Mm-mm. gimana dia dibesarkan sama orang tuanya, bagaimana dia melihat apa yang dikasih sama orang tuanya. Maka mungkin saja orang tuanya ini adalah tipe yang seperti itu. Jadi hal berbau kekerasan, berbau sesuatu yang mengekang, yang bodoh amat sama orang lain, gak mikirin perasaan orang lain, itu adalah hal yang biasa di dalam rumahnya. Jadi ketika dia diceritain, makanya respon dari si ibunya kan kayak, ya harusnya kamu terima konsekuensi. Sebenarnya kan Mm. kalau secara normal kan jawabannya nggak seperti itu dong. Harusnya Iya. sebagai ibu dia mengarahkan, atau enggak dia manggil lah anaknya dua-dua terus ditanyain. Dia jadi penyambung lidah antara kedua anaknya. Tapi kalau ada respon seperti itu, kalau aku sih curiganya bahwa itu pasti role model dari keluarga dari awal emang mereka tipe yang seperti itu, tipe keluarga yang seperti itu. Karena emang kalau udah jatuh ke KDP, otomatis dia akan sampai ke pernikahan. Tapi bisa juga yang kayak punyanya Ayah nih, yang dia awalnya pacaran mungkin dia biasa-biasa aja, baik-baik aja, tapi pas sampai di pernikahan juga akhirnya jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong sampai ke ranah rumah tangga itu udah kompleks banget kan masalahnya tuh udah bukan cuma sekedar ngelarang-larang aja gitu loh. Ada hal-hal lain yang jadi penyebab mereka melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kan. Dan juga kebetulan kan aku buat penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga itu, ini cuma Mm. informasi aja ya, di Jawa Tengah itu dia kasus paling terbesar di Indonesia. Oh. Untuk kekerasan dalam rumah tangga tahun 2019. Mm-mm. Jadi Jawa Hmm, Tengah itu dia masuk masuk dalam ranah kekerasan rumah tangga paling gede. Kayak oke. gitu. Mm. Kalau Jadi kayak gitu, kayak gitu. eh, Mm-mm. misal udah ini nih Kak, jadi KDP kayak gitu, kita otomatis harus cari bantuan keluar kan, entah ke sahabat, ke keluarga, Hmm, atau orang-orang terdekat seperti itu. ya. Tapi kalau semisal tetap kekeh dan apa ya, bahkan sekarang juga ada kan kasus yang sebagai istri, sebagai KDP, dia Mm-mm. ya udah terima suaminya ngapain aja, bahkan kekerasan di rumah tangga dia terima, sampai bahkan ada yang meninggal gitu. Nah, Uh, itu tuh sebenarnya ada nggak sih entah lembaga atau apa yang menaungi seperti itu? Jadi misal ini buat yang ngedengerin gitu, audiens di sini kayak ya. kalau udah ngerasa gitu, aku harus kemana nih gitu? Uh, Kalau 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 sampai pada tahap dia udah bercerita ke keluarga, ke sahabat dan ke teman-teman dekatnya udah nggak ngefek, sebenarnya banyak banget tuh lembaga yang ngatur. Misalnya kalau di Jawa Tengah tuh ada lembaga Seruni. Terus kalau Hmm, di Jogja itu ada hmm,
apa ya namanya ya, Anissa kalau nggak salah. Terus juga banyak LSM-LSM perempuan, dia dia ngurusin masalah-masalah kayak gitu tuh loh, Dek. Jadi Oh, salah satunya juga yang paling gede itu yang Yayasan Puli, kalau kamu pernah dengar. Aku I see. sering banget Yayasan Puli itu juga Ya, simpulnya. ya, dia Dan nerima. juga ada Samsara ya, Kak. Samsara. Samsara itu juga tuh. Dan itu kayaknya sifatnya tuh kayaknya lebih, dia nggak terlalu formal gitu tuh loh. Jadi kita lebih Heeh. mudah untuk masuk ke sana gitu. Kan ada beberapa yayasan yang mereka sifatnya tuh terlalu formal kan. Jadi Benar. mungkin untuk orang bersekitar ke sana pun juga agak sungkan gitu karena harus, aduh, harus pendekatan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya yayasan-yayasan kayak misalnya Samsara, aku pernah pernah dapat, ada teman juga yang masuk ke sana itu juga, dia bilang emang orang-orang di sana juga lebih apa ya, lebih gampang menerima gitulah istilahnya. Nah, Hmm. kayak Nah, gitu. Kak, balik lagi ke abusive relationship yang tadi nih, sebenarnya tuh ada nggak sih indikator kenapa, jadi kayak sebabnya orang itu Mm-mm. melakukan abusive relationship itu? Sebenarnya kan kalau kita mikir, kenapa sih nggak pengen hubungan yang tenang, damai, tentram gitu kan? Kenapa harus pakai kekerasan, Kak? Atau apa gitu? Kecuali mungkin kalau dua-duanya, maaf, mungkin kayak BDSM, Hmm, itu hmm, kalau hmm. mungkin mereka berdua itu sama-sama mau ya mungkin oke kali ya, Menikmati atau nggak apa-apa. oke. Tapi kalau semisal Ya kan, maksudnya nggak kalau satu, sama-sama menikmati mah nggak apa-apa gitu. tapi kalau enggak baru itu yang dinamain abusive. Apa? Gimana? Nggak Kalau denger. misal kalau misal enggak, misal aku menikmati tapi dianya enggak, berarti kan itu udah termasuk abusive ya. Masuk dong. Iya dong. Hmm. Pokoknya Nah salah itu satu tuh, dirugikan tetap. oke, itu tuh sebenarnya kenapa sih Kak ada perilaku seperti itu? Selain dari role model tadi yang misal udah ngeliatin bapak ibunya hubungannya emang seperti itu gitu kan. Terus Mm-mm. mungkin lingkungan juga ya. Mungkin apa? Mungkin juga karena lingkungan juga yang kayak Iya. aku harus kuat nih, aku harus gitu. Iya sih, kalau kalau aku sebenarnya lebih pada semua itu pada role model, lalu pada lingkungan dia di mana dia berada. Kalau Hmm. karena kan itu juga pengaruhnya gede banget kan ketika dia Oh, ada di lingkungan yang terbiasa seperti itu, lingkungan yang hal berbau kekerasan itu adalah hal yang biasa aja, ya otomatis ya udah dia akan menjadi iya iya. pelaku. Bisa jadi dia juga dulu mungkin korban dan Mm-mm. dia sekarang akhirnya menjadi pelaku, bisa jadi juga kan, dulunya korban karena kebanyakan kalau yang kayak kemarin kasus KDRT juga rata-rata kayak gitu, dulu tuh mereka tuh merupakan korban, kayak kasus bully juga kayak gitu kan, kalau kita mau narik ke kasus-kasus Hmm. yang lain kan, yang jadi korban itulah yang kalau misalnya dia nggak mendapatkan penanganan yang baik, pada akhirnya dia akan menjadi pelaku di kemudian harinya. Oke, berarti lebih Kayak ke gitu role model dan lingkungan ya. ya. Tapi ada nggak sih cara mencegah biar aku nggak mau nih abusive ke pasangan aku? Mungkin kalau aku juga punya kecenderungan orang tua aku seperti itu, jadi kan ada ya kecenderungan gara-gara ngeliat terus. Tapi aku sadar nih aku nggak mau kayak gitu. Nah ada nggak gimana caranya biar aku jangan sampai melakukan abusive relationship itu? Abusive. Ke pelakunya ya, Pelakunya. kalau ke pelakunya sih agak-agak ini ya, agak ribet banget ya. Masanya itu kan kembali lagi ke si orangnya tuh. Dia mau apa enggak? Kadang kan kalau misalnya Oh. kayak kita, iya kan, lebih lebih ke orangnya. Tapi kalau misalnya ke korbannya mungkin akan lebih mudah gitu tuh loh. Untuk menghindar, kita menyarankan untuk menghindar atau kayak dari awal tadi kayak mengenali dulu perilaku-perilaku dia sebelum kalian masuk dalam hubungan itu. Tapi kalau untuk si pelakunya sendiri emang emang agak susah sih, dan itu kalau misalnya emang itu sudah menjadi perilaku dasarnya dia, dan dia merasa nyaman di situ, otomatis kan kita harus membawa dia ke ranah yang agak lebih serius lagi kan, dari cuma sekedar diingetin aja nggak, bukan hal yang mudah gitu tuh. Berarti kita harus, misalnya dia di terapi mungkin, itu harus pada orang yang profesional dong yang berbicara seperti itu kan. Jadi mereka yang lebih paham nih bagaimana sih cara melakukan terapi dan segala macam kayak gitu. Oke, berarti tetap
mulai dari kesadaran dulu gitu ya, kesadaran, tetap kesadaran. Karena dulu aku punya Mm-mm. temen juga. Aku punya Mm-mm. teman dan bukan proses yang mudah buat dia sih. Jadi dia itu dulu ayahnya itu seorang TNI. Jadi memang dia terbiasa Mm-mm. terbiasa untuk apa-apa tuh dipukulin. Apa-apa Oh. dipukulin. Ngomong dikit dimarahin, Mm-mm. dibentak. Dia sering dibentak di depan umum, bahkan ketika kita sebagai temannya main ke rumahnya dia lalu ada sedikit kesalahan itu langsung benar-benar papanya tuh yang ngebentak tuh benar-benar yang nggak mikir kalau ada orang di situ. Oh, Nah dari situ ada orang akhirnya dia lain gitu. ya dia pernah ada di hubungan di mana dia benar-benar berperilaku persis seperti apa yang papanya buat ke dia, ke pasangannya. Oh. Tapi kenapa dia Mm-mm. sampai bisa kesadaran dari dianya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu tuh loh, dan membuat orang lain gak nyaman. Lalu bersyukurnya waktu itu adalah pasangannya dia ini adalah orang yang komunikasinya tuh baik gitu loh. Jadi si ceweknya ini dia Oh. punya punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Misalnya ada masalah selalu diajak untuk ayo kita ngomongin baik-baik gitu. Walaupun sering banget dipukulin, dibentak kayak gitu, tapi ceweknya tuh kayak terus-terusan gitu tuh loh. Setiap kali ada kayak gitu diajakin ngomong baik-baik. Terus setiap ada permasalahan bisa sampai di titik tuh dia pernah mukulin ceweknya, ditonjok di bagian sininya. Itu darah kan. Terus Mm. uh, ceweknya itu nggak balik, nggak pulang. Maksudnya dia tetap di situ.